kemudian perbandingan, gaji ya dari pengalaman kerja. Jadi mungkin ketika nanti sudah bekerja, kemudian udah berapa tahun di perusahaan tersebut gitu, ya otomatis ya gajinya bisa nambah ya. Kalau misalkan di sini kita peroleh datanya dari salaryexplorer.com gitu, kalau misalkan masih 2 tahun ya, kalau di Indonesia gajinya ya mungkin sekitar 12,1 gitu. Ini kecil dari 2 tahun ya. Kalau misalkan 2 tahun sampai 5 tahun itu ada kenaikan sekitar 26% menjadi 15,3 gitu. Nah, sampai nanti udah berapa lama nih mau kerja di sana itu, mungkin 5 sampai 10 tahun itu sekitar 20,2 juta gitu. Nah, intinya nanti ya pengalaman tersebut ya juga, menentukan gitu dari gaji kita tersebut gitu. Nah, terakhir ini ada beberapa fakta ya mengenai data science gitu. Nah, yang pertama itu datanya dari IBM gitu, bahwasanya kebutuhan data science itu melonjak hingga 28% gitu. Dan tentu ini akan melonjak terus ya di tahun-tahun mendatang gitu. Kemudian berdasarkan US Bureau of Labor Statistics itu katanya 20 pekerjaan dengan pertumbuhan tercepat itu adalah di bidang data scientist ya. Nah, jadi data scientist itu merupakan pekerjaan yang pertumbuhannya juga sangat cepat gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu menurut Glassdoor ya. Glassdoor itu 50 pekerjaan terbaik di US itu pada tahun 2021 adalah seorang data scientist gitu. Nah, terakhir itu dari LinkedIn ya. Jadi sejak tahun 2012 hingga saat ini pekerjaan data science itu telah meningkat itu sebanyak 650% gitu. Jadi cukup banyak gitu perusahaan-perusahaan yang membuka lowongan di bidang data science gitu di LinkedIn gitu. Nah, kalau di Indonesia sendiri itu tercatat lebih dari 1.000 lowongan pekerjaan data science selama beberapa bulan terakhir gitu. Nah, jadi ini cukup banyak itu pekerjaan di bidang data science dan mungkin salah satu, peserta MSIB ya, bisa bekerja tuh di bidang data scientist gitu. Jadi mungkin ini karirnya bisa diikutin ke depannya gitu. Oke, mungkin itu saja penjelasan mengenai kelebihan ya dan kesempatan kerja dari domain data science. Kita lanjutkan ke topik berikutnya. Baik, sekarang kita memasuki tantangan pada data science. Sebelum-sebelumnya sudah dibahas terkait pengenalan data science, dan hal-hal positif lainnya di data science. Sekarang, kita masuk kepada tantangan atau challenge pada data science. Nah, di data science sendiri itu memiliki beberapa tantangan, yaitu terdiri dari yang pertama ada data karakteristik, selanjutnya ada lack of clarity on business problem, lalu ada domain complexity, lalu ada undefined metrics and KPIs, dan terakhir ada deliverable complexity. Maksudnya apa? Kita akan bahas masing-masing dari tantangan ini. Yang pertama ada data karakteristik, yang mana ini tuh maksudnya adalah karakteristik data yang pernah kita singgung di minggu-minggu awal pertemuan terkait ini 5 V dari data. Ini juga disinggung ketika membahas big data. Jadi 5 V itu apa? Yang pertama itu ada volume, lalu ada variety, lalu ada velocity, ada veracity, dan terakhir ada value. Nah, karakteristik data ini bisa menjadi tantangan pada data science. Mengapa? Untuk yang volume sendiri, ini maksudnya adalah amount of data atau ukuran data, bisa termasuk juga ukuran dimensi data, banyaknya kolom pada data atau sedikitnya kolom pada data. Nah, ini menjadi tantangan karena ketika kita mempunyai ukuran data yang besar atau ketika kita mempunyai ukuran data yang kecil, kira-kira ini datanya bagaimana kita cara mengelolanya? Apa yang harus kita lakukan ketika kita memperoleh atau mempunyai data dengan ukuran tersebut? Selanjutnya ada variety, di mana maksud dari variety ini adalah diversity of data atau banyaknya atau bermacam-macamnya tipe data yang kita peroleh. Misalnya, kita ternyata memperoleh tipe data dengan format gambar, PNG atau JPG, lalu ternyata ada audio juga, lalu ada tabular juga, lalu ada teks juga. Nah, bagaimana dari banyaknya tipe data yang kita peroleh ini bisa kita kelola, bisa kita olah
data tersebut. Nah, itu menjadi tantangan juga. Lalu ada velocity atau speed of data generation, yang mana ini tuh maksudnya adalah banyaknya jumlah data yang bisa kita peroleh, atau misalnya ini kan berkaitan dengan sistem yang menyimpan data gitu ya. Misalnya sistem itu dalam 1 menit bisa bisa menyimpan data langsung 1000 data gitu, atau ternyata malah cuma 1 data, atau malah tidak sama sekali. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Bagaimana dari banyaknya data yang bisa kita peroleh dalam kurun waktu tertentu, itu kita bisa manfaatkannya, kita bisa mengolahnya. Seperti itu. Lalu ada juga veracity, yang mana ini tuh maksudnya adalah akurasi dari datanya. Bagaimana kalau ternyata data yang kita peroleh atau data yang kita punya ini memiliki banyak noise, atau ternyata bolong-bolong, atau ternyata dia aneh gitu ya, isinya nggak nyambung seperti itu. Dengan misalnya harusnya kolom nama, malah isinya adalah nomor telepon gitu, dan lain sebagainya. Nah, kira-kira data yang kita punya atau data yang kita peroleh itu akurat nggak sih? Gitu. Nah, ini berkaitan dengan veracity. Terakhir ada value, yaitu ada worth of data, yang mana maksudnya adalah sebenarnya data yang kita punya atau data yang kita peroleh itu berguna nggak sih untuk menyelesaikan masalah kita. Data yang kita punya itu berguna nggak sih atau bisa dimanfaatkan nggak sih untuk kita olah, untuk kita analisis, yang akhirnya bisa membantu kita dalam menyelesaikan masalah yang sudah kita rumuskan, seperti itu. Sehingga karakteristik dari data ini menjadi ini ya salah satu tantangan di data science. Selanjutnya ada lack of clarity on business problem. Maksudnya adalah belum jelasnya isu bisnis yang hendak diselesaikan sehingga dapat membuat analisis data menjadi tidak efektif, terutama ketika menyangkut decision making. Maksudnya tuh bagaimana sebelum kita tahu atau sebelum kita melakukan pengolahan, analisis terhadap data yang kita punya, terhadap data yang kita peroleh gitu ya, kita harus merumuskan masalahnya dulu. Atau kira-kira nih, kita tuh sebenarnya punya isu apa? Kita tuh punya masalah apa? Yang akhirnya ketika sudah jelas masalah kita, isu yang pengen kita selesaikan, baru kita bisa mengolah atau menganalisis data yang kita peroleh gitu. Makanya tadi di karakteristik data kan disinggung soal value. Yang mana apakah data yang kita punya itu berguna? Apakah data yang kita punya itu berguna untuk menyelesaikan masalah ini yang kita rumuskan di awal. Isu yang kita punya gitu yang memang hendak kita selesaikan di awal. Nah, isu dan problem ini harus jelas. Karena ketika tidak jelas, maka analisis data yang kita lakukan itu menjadi tidak efektif. Atau bahkan malah ternyata tidak membantu sama sekali untuk ini ya, untuk decision making, untuk mengambil keputusan yang berguna untuk menyelesaikan masalah yang di awal sudah kita rumuskan. Selain itu juga, implementasi data science akan sia-sia jika tidak sesuai dengan end goals. Kita bisa tahu end goals ketika kita punya masalah yang jelas, punya isu yang jelas yang mau kita selesaikan. Makanya ini menjadi tantangan karena ya kalau dia nggak bisa begitu saja, tidak gampang dilakukan gitu. Merumuskan masalah dan menentukan isu apa yang hendak diselesaikan itu bukan kegiatan atau pekerjaan yang mudah, sehingga menjadi tantangan tersendiri di data science. Selanjutnya, ada domain complexity. Maksudnya apa? Domain complexity ini maksudnya adalah bagaimana kita memahami maksud yang terkandung pada data yang kita punya. Karena setiap data kan pasti dia punya domainnya masing-masing. Misal, kita punya data terkait pasien di suatu rumah sakit, punya data pasien kanker di suatu rumah sakit. Nah, kalau ternyata kita latar belakangnya bukan dari kesehatan, atau kita tidak familiar dengan data-data rumah sakit, pasti kita bingung ketika kita mempunyai data tersebut. Nah, ini yang dimaksud dengan domain complexity, di mana tidak semua orang bisa mengerti data yang dia punya, data yang dia peroleh.
karena setiap data juga punya domainnya masing-masing. Sehingga kadang diperlukan expert atau seorang ahli yang ahli dalam bidang tersebut gitu, sehingga bisa membantu kita memahami maksud dari data yang kita punya. Nah, selanjutnya ada juga mencari nilai dan insight atau pengetahuan yang dapat ditindaklanjuti. Tidak hanya memahami maksud dari data yang kita punya, tapi kita juga harus mencari nilai atau insight dari data yang kita punya tersebut untuk akhirnya bisa kita tindak lanjuti. Bisa kita analisis lebih jauh untuk membantu kita menghasilkan informasi yang bisa kita pergunakan untuk membuat keputusan untuk menyelesaikan masalah yang sudah kita rumuskan di awal. Nah, mencari nilai dan insight ini bisa dibantu dengan ini, mencari pola tersembunyi. Nah, mencari pola tersembunyi ini bisa dibantu menggunakan model AI. Sehingga pemilihan model AI juga menjadi hal penting. Karena ketika model AI yang kita pilih atau yang kita gunakan itu tepat, maka kita bisa mendapatkan pola tersembunyi yang tepat, yang akhirnya bisa menghasilkan informasi atau insight atau nilai yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan masalah yang sudah kita rumuskan di awal, seperti itu. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri gitu ya, terkait kompleksitas domain di data ini, di data yang kita peroleh. Selanjutnya ada undefined matrix NKPI. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika kita menggunakan model pada data yang kita peroleh, model tersebut kan akan mengeluarkan hasil. Nah, dari hasil tersebut itu pasti harus diukur. Harus diukur apakah hasil dari model tersebut tepat gitu atau memang bermanfaat untuk menyelesaikan masalah yang sudah kita rumuskan di awal. Nah, pengukuran atau cara mengukur hasil dari model data science tersebut itu menjadi tantangan tersendiri karena tidak semua pengukuran itu tepat untuk semua masalah. Jadi tidak ada satu pengukuran untuk semua masalah, tidak. Setiap masalah itu atau setiap isu atau setiap masalah itu dia punya pengukurannya yang cocok untuk masalah tersebut. Seperti itu. Sehingga pemilihan matriks gitu ya atau pemilihan cara mengukur itu menjadi tantangan karena harus disesuaikan dengan masalah yang kita sudah rumuskan di awal. Nah, terakhir ada deliverable complexity yang mana maksudnya itu adalah hasil dari model data science itu harus disajikan ke dalam bentuk yang dapat dipahami oleh semua orang yang membutuhkan hasil tersebut. Sehingga desain evaluasi, presentasi, dan visualisasi dari hasil tersebut menjadi hal yang perlu diperhatikan. Hasil data yang disajikan harus dapat menceritakan insight yang berguna untuk decision making. Hasil dari model data science itu atau model AI misalnya, anggaplah dia berupa angka-angka gitu. Nah, kita harus bisa menceritakan gitu, kita harus bisa menyampaikan dengan cara visualisasi dari hasil yang berupa angka-angka tersebut, kita harus bisa memvisualisasikannya untuk akhirnya kita bisa bercerita bahwa oh dari data yang kita punya, dari data yang kita peroleh dan kita analisis lalu hasil dari analisis kita ini ternyata kita mendapatkan informasi sekian kita mendapatkan informasi A, B, C, D, E yang akhirnya bisa membantu kita mengambil suatu keputusan untuk menyelesaikan masalah yang sudah kita rumuskan di awal. Jadi karena hasil dari model data science itu biasanya hanya berupa angka, ya tidak semua orang mengerti lah gitu hasil dari model data science itu. Maka sebagai seorang data scientist, itu biasanya mereka perlu untuk memvisualisasikannya atau mempresentasikannya menjadi bentuk yang presentable gitu ya, menjadi bentuk yang bisa dimengerti oleh orang-orang yang membutuhkan hasil tersebut. Bahkan yang tidak memiliki background data sekalipun gitu. Itu harus bisa dimengerti. Dan nggak cuma dimengerti saja, tapi harus ada ceritanya. Harus ada cerita
yang akhirnya bisa mendukung ini untuk decision making. Seperti itu. Contoh dari tools untuk visualisasi itu bisa menggunakan Tableau dan lain sebagainya. Penggunaan grafik itu kan juga menjadi salah satu media atau cara untuk memvisualisasikan data yang kita punya sehingga bisa dibaca dan ada ceritanya gitu sehingga bisa dibaca oleh banyak orang seperti itu. Nah, pemilihan grafik yang digunakan juga ini ya tergantung data yang kita punya, tergantung informasi apa yang kita peroleh dan informasi apa yang memang ingin kita sampaikan. Karena grafik pie chart dengan bar chart atau bahkan line chart itu kan beda-beda tujuannya. Seperti itu. Jadi ini juga menjadi tantangan tersendiri. Bagaimana kita memilih cara kita memvisualisasikan itu akan seperti apa gitu. Lalu desainnya seperti apa. Lalu apa yang sebenarnya yang pengen kita ceritakan dari hasil model data science yang sudah kita peroleh tersebut. Nah, itu menjadi tantangan tersendiri. Baik, seperti itu kira-kira untuk tantangan pada data science. Oke, agenda selanjutnya kita akan membahas proyek-proyek yang menggunakan implementasi di data science. Nah, pada agenda sebelumnya kita sudah membahas ya, pengenalan dari domain data science, kemudian learning path-nya, keuntungan dan kesempatan kerja di domain data science, serta tantangan atau challenge-challenge di data science. Nah, sekarang kita akan membahas gitu ya, contoh-contoh penerapan yang menggunakan data science ini, teman-teman. Nah, sebelumnya data science kan merupakan sebuah ilmu tentang data ya, yang sangat fenomenal atau yang paling fenomenal sebenarnya saat ini. Nah, ibaratnya nih, kalau teman-teman memiliki suatu pekerjaan, apapun pekerjaan teman-teman, maka itu semua menggunakan yang namanya data, kayak gitu. Atau istilah kerennya bisa disebut dengan data driven project. Nah, karena semuanya kita olah gitu ya untuk mengembangkan perusahaan kita, untuk mengembangkan industri kita, itu semuanya membutuhkan data kayak gitu, teman-teman. Nah, untuk mempermudah penjelasan dari proyek data science ini, nanti akan dibagi secara umum dan secara khusus. Nah, apa maksudnya? Nah, untuk secara umum gitu ya, teman-teman, secara umum ini nanti contoh penerapan-penerapan di bidang industri, khususnya industri ekonomi, industri healthcare, industri agriculture, dan industri sport seperti itu. Nah, yang secara khusus ini merupakan implementasi dari data science yang sudah dilakukan nih, yang merupakan proyek akhir dari student MSIB batch 2 kemarin. Nah, nanti akan ada contoh proyek akhir atau final project yang merupakan application based dan research based. Nah, langsung saja kita lihat penerapan data science di industri ekonomi, teman-teman. Nah, untuk di industri ekonomi ini sebenarnya terdapat beragam ya, beraneka ragam contoh penerapan data science gitu ya. Khususnya untuk orang-orang yang ahli dalam ekonomi ini. Nah, mereka dapat menggunakan metode statistik dalam melakukan prediksi kondisi ekonomi di masa mendatang nantinya. Nah, salah satunya nih penerapan domain data science di industri ini adalah price forecasting, teman-teman. Price forecasting ini merupakan suatu metode yang dapat membantu stockbroker dalam menentukan atau melakukan prediksi harga saham yang disebut dengan stock price prediction. Jadi stok di sini merupakan saham, teman-teman. Nah, seorang stockbroker itu yang biasanya sih mungkin teman-teman familiar dengan kata pialang saham ya, merupakan suatu individu atau firma yang melakukan jual beli saham, serta biasanya mereka menjadi perantara transaksi bagi investor atau perusahaan. Nah, orang yang menjadi stockbroker ini harus memiliki lisensi ya teman-teman untuk menjalankan tugasnya. Nah, dengan adanya penerapan data science gitu ya, khususnya untuk stock price prediction ini dapat mempermudah pekerjaan dari stockbroker seperti itu, teman-teman.
Nah, untuk kasus stock price prediction ini, bagaimana melakukan prediksinya, itu menggunakan data di masa lalu, di masa sebelumnya, seperti itu teman-teman. Nanti data di masa lalu itu atau di masa sebelumnya akan diproses dan diolah dengan algoritma machine learning untuk memprediksi harga saham di masa datang. Wah, jadi bisa tahu ya harga saham mana nih yang harus kita investasi. Wah, pengen cepat-cepat investasi nih kalau gini. Oke, selanjutnya penerapan data science di bidang industri healthcare ya di sini atau kesehatan. Nah, ini ada beberapa contoh kasus penerapan industri di bidang healthcare ya, teman-teman. Ada medical imaging, ada predictive analytics, ada drug research and discovery, serta genomics dan genetik. Nah, apa itu medical imaging, teman-teman? Nah, biasanya data science ini dapat membantu meningkatkan performa gitu ya, performa dari mesin learning itu sehingga didapatkan akurasi pencitraan gitu. Akurasinya semakin tinggi, teman-teman. Sehingga pasien dapat memperoleh pengobatan yang paling tepat. Nah, nantinya dengan bantuan data science itu saat kita mau berobat gitu ya, dengan data yang ada gitu ya, dengan algoritma yang sudah ditingkatkan akurasinya, kita dapat sesegera mungkin mendapatkan pengobatan yang terbaik, teman-teman, dan memang paling tepat untuk kita seperti itu. Selanjutnya untuk predictive analytics ya. Untuk analisis prediktif ini sebenarnya suatu model prediktif itu menggunakan data historis pasien. Nah, kemudian nanti akan dipelajari dan menemukan pola di sana, teman-teman. Serta dapat menghasilkan suatu prediksi yang kuat. Nah, sehingga penurunan kesehatan dari pasien itu dapat segera diprediksi. Nah, karena dapat segera diprediksi, eh, apa ya, perawat ataupun dokter gitu ya, tenaga kesehatan itu dapat memberikan tindakan pencegahan secara dini gitu. Jadi perawatan secara dini dapat dilakukan. Nah, sehingga semakin banyak orang yang dapat diselamatkan insya Allah. Selanjutnya di sini ada drug research and discovery ya. Nah, ini biasanya sih terkait dengan industri farmasi ya, kesehatan di farmasi itu merupakan salah satu industri yang bergantung pada data science, khususnya untuk memecahkan masalah dan menemukan obat yang lebih baik gitu ya teman-teman ya. Melihat kayak komposisi atau struktur dari obat mana nih yang lebih cepat menyembuhkan suatu penyakit. Dengan menggunakan data science itu nanti, peneliti dapat meningkatkan kecepatan uji coba obat, kemudian ada safer screening, kemudian juga ada mengoptimalkan biaya, dan juga dapat meningkatkan efisiensi dari uji klinis. Nah, jadi penelitian atau uji-uji yang harus dilakukan ya sebelum obat itu dapat dipasarkan, dapat dengan tepat dan dipercepat dengan data science. Wah, semakin menarik juga ya. Ternyata wah di bidang kesehatan banyak sekali penerapan yang dapat kita lakukan. Nah, yang terakhir ini untuk kasus genomic and genetics. Nah, kembali lagi, dengan adanya data science, maka proses analisis dari gen-gen manusia itu dapat dilakukan dalam waktu singkat dan dengan biaya yang lebih rendah. Padahal kita tahu ya, kalau mau mengecek misalkan kayak seperti suatu DNA gitu ya, atau genetik dari manusia itu membutuhkan waktu yang cukup lama dan biaya yang sangat besar. Nah, dengan adanya bantuan atau penerapan data science ini nantinya diharapkan dapat mempermudah pekerjaan itu. Begitu kan itu bisa membantu banyak pihak ya, khususnya di industri kesehatan ini atau healthcare ini. Nah, selanjutnya penerapan data science di industri agriculture atau pertanian. Ini juga ada beberapa contoh penerapan ya yang dilakukan eh, terkait industri pertanian ini. Nah, ada weather prediction, ada automated irrigation system, ada digital soil and crop mapping, dan yang terakhir ada fertilizer recommendation. Nah, untuk weather prediction sendiri merupakan uh, memprediksi suatu cuaca gitu ya, memprediksi cuaca
Itu teman-teman. Nah, perkiraan cuaca gitu yang bisa atau peramalan atau prediksi cuaca memegang peran penting khususnya dalam industri pertanian ya. Kan kita tahu nih kalau misalkan nih ada tanaman-tanaman yang membutuhkan curah hujan yang cukup tinggi, ada juga yang tidak terlalu membutuhkan. Nah, dengan adanya prediksi ini nanti itu diharapkan membantu gitu dan meningkatkan pertanian nih. Mungkin di Indonesia nih teman-teman nanti bisa nih menciptakan prediksi cuaca yang lebih akurat seperti itu. Jadi dengan memanfaatkan data science ini, peneliti dapat menemukan pola serta menarik kesimpulan melalui pemeriksaan faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadap perubahan cuaca. Wah, nanti bisa nih diimplementasikan khususnya mungkin untuk di beberapa wilayah ya, karena kan berbeda ya setiap wilayah. Kemudian juga untuk tanaman-tanaman tertentu. Wah, itu bisa tuh nanti kita eksplor lebih jauh lagi. Kemudian ada automated irrigation system. Nah, dalam kasus ini, pemanfaatan data science dalam prediksi cuaca selanjutnya dapat digunakan dalam sistem irigasi otomatis. Nah, contohnya apa nih? Nah, misalkan nih mau buat suatu sistem yang dapat mengetahui kapan dan berapa lama turun hujan, sehingga proses pengairan dapat dilakukan di saat yang tepat secara otomatis. Wah, ini sangat membantu meringankan pekerjaan ya, seperti itu. Khususnya mungkin yang punya lahan-lahan sendiri, tapi mungkin belum tapi mungkin belum bisa gitu ya. Maksudnya intinya dapat membantu gitu pekerjaan orang-orang yang memiliki lahan pertanian sehingga irigasinya bisa lebih terkontrol secara otomatis. Nah, kasus yang selanjutnya adalah digital soil dan crop mapping. Nah, data science di sini memiliki peran untuk dapat membantu pembuatan digital map atau peta digital berdasarkan jenis dan sifat tanah gitu. Jadi petani gitu ya ataupun orang-orang yang ada di industri pertanian ini dapat dengan mudah gitu ya memappingkan terkait terkait jenis-jenis tanah, kemudian terkait dengan tanaman-tanaman yang ada gitu. Jadi dapat dibuat suatu peta untuk penyebaran itu tadi, seperti itu. Jadi dapat dengan mudah mendapatkan insight gitu atau informasi dari sana, dari crop mapping tersebut, teman-teman. Nah, yang terakhir ada kasus fertilizer recommendation. Nah, menggunakan pemanfaatan data science, kita dapat mengetahui gitu ya, pupuk mana yang tepat gitu ya. Pupuk mana yang tepat untuk dihasilkan dari analisis yang dilakukan secara menyeluruh. Nah, bisa dengan menggunakan parameter tingkat serapan hara tanaman, kemudian kimia tanah, cuaca, komposisi air, jenis lahan, dan teknik irigasi. Dan juga bisa karakteristik pupuk begitu ya. Wah, sangat banyak banget ya penerapan data science di pertanian nih. Bagi teman-teman yang tertarik, silakan bisa melakukan prediksi cuaca, bisa membuat suatu sistem yang dapat melakukan irigasi otomatis, dan masih banyak hal lain yang teman-teman dapat explore sebenarnya teman-teman. Oke, industri yang terakhir adalah industri sports ya atau olahraga teman-teman. Sebenarnya saat kita bicara data science kan tadi sudah disampaikan bahwa tidak bisa lepas dengan yang namanya data begitu ya. Data itu dapat dibagi dan kita gunakan pada tingkat-tingkat yang cukup terperinci nantinya. Nah, untuk industri olahraga ini bisa juga meningkatkan pengalaman olahraga profesional bagi semua pihak-pihak yang terlibat seperti itu. Dibandingkan menggunakan atau mengandalkan intuisi, pengalaman, dan anekdot, ataupun misalkan informasi dari para peserta atau penggemar olahraga gitu ya. Kita dapat menggunakan atau memeriksa data gitu ya. Menggunakan data itu yang dapat menceritakan hal-hal yang membantu setiap aspek permainan olahraga ini. Bisa dari kita mau melakukan rekrutmen pemain hingga keterlibatan dari penggemar. Nah, ada salah satu istilah yang cukup populer di bidang olahraga ini, yaitu Moneyball, teman-teman.
Nah, Moneyball ini merupakan suatu istilah yang digunakan di industri olahraga sebagai metode yang digunakan sebuah tim olahraga untuk membentuk atau menciptakan champion team atau tim yang berpotensi menjadi suatu juara gitu ya, dengan anggaran atau budget yang terjangkau begitu ya, terbatas seperti itu. Nah, metode ini nanti ini merupakan penerapan dari data science gitu ya, dengan mengumpulkan big data, teman-teman. Nah, jadi mengumpulkan misalkan nih parameter terkait statistik setiap pemain yang ada di liga tersebut dan nanti dikumulatifkan oleh algoritma machine learning dengan harga pemain gitu dan posisi yang sesuai gitu ya oleh pemain tersebut atau misalkan dicocokkan nih kira-kira posisi apa yang sedang dibutuhkan oleh tim tersebut. Nah, ini dapat digunakan, dapat apa namanya merupakan penerapan dari data science. Jadi dengan mudah gitu ya membantu meringankan gitu ya dan juga bisa menggunakan data-data yang lebih akurat lagi ya dibandingkan kayak intuisi-intuisi. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Wah, ternyata luar biasa ya menjangkau segala industri sebenarnya. Wah, mungkin teman-teman bisa juga nih mencari penerapan data science di industri-industri lainnya. Dan nanti mungkin akan muncul ide-ide teman-teman untuk penerapan data science gitu. Jadi teman-teman bisa menciptakan program AI dengan menggunakan pemanfaatan algoritma atau metode data science seperti itu, teman-teman. Nah, ini selanjutnya yaitu proyek ya. Tadi kan kita sudah bahas ya secara khusus kita akan membahas terkait final project yang dilakukan student di MSIB batch 2 kemarin. Nah, ini untuk contoh kasus application base ya, teman-teman ya. Jadi di sini apa maksud dari application base sebelumnya? Nah, jadi nanti output atau keluaran dari proyek ini adalah laporan dan aplikasi yang mengimplementasikan AI. Nah, kriteria minimum dari aplikasi ini nantinya adalah bisa running secara lokal sih biasanya. Tapi contoh dari proyek yang ditampilkan di sini, student sudah bisa gitu ya, melakukan deploy programnya menggunakan website. Nah, di sini judulnya adalah Sistem Informasi Prediksi Harga Saham dan Berita Relevan berbasis website dengan menggunakan metode LSTM. Nah, metode LSTM ini algoritma machine learning, teman-teman. Wah, luar biasa ya. Jadi di sini ini merupakan proyek tim ya. Jadi mereka menggunakan domain data science sehingga dapat memprediksi harga saham gitu ya. Ada saham Indofood, ada saham Telkom Indonesia, ada Bank BRI dan masih ada banyak lagi. Teman-teman bisa mengaksesnya nanti dari aplikasi web insightsaham.id kayak gitu. Dan juga dapat menyesuaikan nih dengan berita-berita yang terkait saham-saham yang dipilih tadi gitu. Jadi user dapat mengakses saham setiap perusahaan-perusahaan besar yang ada di Indonesia dan berita terkait saham-saham itu. Sehingga bisa menentukan nih kira-kira nanti investasi saham yang tepat atau perkembangan saham itu seperti apa gitu dari aplikasi ini. Nah, bukan tidak mungkin teman-teman di sini dapat menciptakan suatu sistem atau program AI yang lebih atau lebih dari ini begitu, teman-teman. Nah, ini contoh untuk yang application base. Nah, yang terakhir di sini ada contoh proyek student ya, research base. Kalau tadi itu dibuat dalam bentuk aplikasi ya, dan menggunakan web base, di sini ini research base ya, dari namanya aja research base gitu ya, suatu penelitian. Nah, output atau keluaran dari proyek ini nanti berupa laporan dan jurnal ilmiah. Nah, teman-teman nanti bisa nih yang tertarik ya buat jurnal atau misalkan harus bikin jurnal dulu nih meningkatkan penelitiannya teman-teman gitu ya. Seperti itu. Nanti akan menghasilkan jurnal-jurnal yang menggunakan penerapan dari data science. Nah, di sini contoh implementasinya adalah membuat pemodelan dan peramalan data deret waktu menggunakan metode ARIMA dan Hot Winter. Studi kasus yang digunakan di sini adalah
jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Nah, dalam proyek tim ini, student ini memprediksi gitu ya jumlah kunjungan wisata mancanegara menggunakan 2 algoritma mesin learning tadi, kayak gitu. Nah, 2 algoritma itu tadi, metode ARIMA dan Hotwinter ini merupakan algoritma mesin learning yang biasa digunakan, khususnya untuk domain data science, terkait data time series ya. Data time series ini data yang merupakan urutan waktu gitu ya. Datanya akan selalu selalu bertambah dan berkembang gitu ya. Intinya berdasarkan waktu gitu. Dan biasanya nanti akan menjadi big data ya kalau datanya sudah besar sekali kayak gitu. Nah, nanti untuk memprediksi atau melakukan peramalan tadi, peramalan jumlah kunjungan wisatawannya itu menggunakan data sebelum dan selama pandemi COVID. Di mana fokus utama di sini adalah mengetahui efek samping gitu ya dari fenomena pandemi COVID-19 terhadap jumlah kunjungan wisatawan ke Indonesia. Jadi di sini nanti bisa dilihat teman-teman, dengan menggunakan 2 metode ini dapat memprediksi nih kira-kira untuk jumlah wisatawan ke Indonesia gitu ya. Jumlah wisatawan ke Indonesia untuk beberapa jalur ya, di situ ada jalur darat, jalur air, dan jalur udara. Nanti bisa dilihat gitu apakah terjadi penurunan, apakah terjadi peningkatan. Nah, nantinya dapat dianalisis nih. Mungkin nanti bisa nih dibantu menciptakan seperti solusi-solusi untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Nah, sebenarnya implementasi dari data science itu masih banyak lagi, teman-teman. Nah, tapi dari contoh-contoh proyek yang tadi sudah disebutkan, semoga itu dapat memperluas wawasan teman-teman terkait penerapan dari data science. Dan mungkin juga teman-teman sudah mulai nih dapat mengembangkan ide-ide atau memiliki ide-ide yang luar biasa untuk mengimplementasikan data science. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga materi tadi dapat dimengerti dan bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan di dalam kami menyampaikan materi ini. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan sekalian, dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.